Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 227. Setelah menyahut, Agam pun berbalik dan keluar dari sana. Ketika Pamela keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya, dia hanya menemukan Atsila seorang diri di tempat itu. Pamela langsung melihat sekelilingnya untuk mencari paman. Atsila pun langsung mendekat dan berkata, "Bibi, paman sudah pergi. Sepertinya dia pergi untuk membalaskan dendammu pada Steffi si wanita iblis itu." Pamela yang ragu-ragu lantas mengerutkan alisnya. Steffi memang sangat menjijikkan dan licik. Wanita itu sangat pintar berpura-pura. Hari ini, dia bahkan berani bermain dengan nyawa orang. Akan tetapi, paman, Steffi, Derry dan yang lainnya sudah lama sekali saling mengenal. Jadi, mereka tidak mungkin ribut dengan teman yang sudah lama mereka kenal gara-gara seorang tokoh figuran yang baru dikenal selama 3 bulan. Selain itu, Steffi juga adalah sahabat dari Kalana, pujaan hati paman. Setidaknya, paman harus memberi muka kepada sahabat Kalana, kan? Ketika Pamela memikirkan hal tersebut, Atsila terkekeh dan berkata, "Bibi, aku akan membantumu mengeringkan rambutmu." "Nggak usah. Biarkan saja kering sendiri." Pamela lantas mengibaskan tangannya. Setelah itu, dia pun menggunakan handuk untuk mengeringkan rambutnya yang agak basah. Atsila malah mengerutkan dahinya dan berkata dengan serius, "Nggak boleh. Cuaca malam hari di gunung cukup dingin. Kalau kamu nggak mengeringkan rambutmu dengan mesin pengering ketika tidur, kamu sangat rentan sakit. Tadi paman juga berpesan agar aku menemanimu. Kalau nanti paman pulang dan mendengar bibi bersin, dia pasti akan menyalahkanku." Keponakan yang bernama Atsila ini sepertinya sangat mahir dalam urusan putar otak. Apalagi, kesalahpahaman yang ada di antara dia dan pamannya juga tidak terlalu jauh. Pamela langsung cemberut dan merasa tidak berdaya. Akhirnya, dia pun mengatakan bahwa dia akan mengeringkan rambutnya sendiri menggunakan mesin pengering rambut. Namun, Atsila segera mendudukkan Pamela di kursi dan memaksa untuk membantu Pamela mengeringkan rambutnya. Mesin pengering rambut itu milik Atsila pribadi. Suaranya tidak terlalu keras sehingga mereka berdua tetap bisa berbincang-bincang. "Sungguh bagus sekali. Bibi, aku melihat kalian membawa seekor beruang saat kembali dari lereng gunung. Apakah kalian ingin memanggangnya untuk dimakan?" "Makan." Angin yang keluar dari mesin pengering beserta kehangatannya sangat pas. Pamela memejamkan matanya sambil menikmatinya. Karena agak ngantuk, suaranya terdengar malas ketika menjawab. "Makhluk itu adalah hewan yang dilindungi dan sudah terancam punah. Kita nggak boleh mengonsumsinya. Hari ini, kalau aku nggak mencegah pamanmu, dia hampir saja tewas dihabisi oleh beruang tersebut. Jumlah beruang itu hanya ada sedikit di seluruh dunia. Kalau sampai harus dibunuh, rasanya sangat disayangkan. Aku rasa, lebih baik kita membawanya dan menyerahkannya pada dinas perhutanan." Atsila yang kaget pun berkata, "Wah, ternyata bibi memang hebat." Pamela kebingungan dan mengerutkan alisnya sambil bertanya, "Apa? Apanya yang hebat?" "Karena kamu yang mencegahnya, paman baru bersedia membiarkan beruang itu tetap hidup. Kamu nggak tahu bahwa pamanku adalah seorang pemburu yang sangat terkenal di seluruh dunia. Setiap tahunnya, paman selalu pergi ke hutan tropis yang ada di luar negeri untuk latihan berburu. Dia sama sekali nggak merasa kasihan kepada hewan manapun. Dia hanya mendengar perkataan bibi. Kalau orang lain yang mengatakannya, paman tentu nggak akan menggubrisnya." Pamela mengangkat alisnya dengan ragu-ragu sambil menambahkan, "Benarkah?" Atsila mengangguk dan berkata, "Benar. Bibi, kalian baru menikah selama 1 bulan. Kamu tentu saja masih belum mengenal paman. Setelah bibi mengenalnya, bibi akan tahu bahwa paman sangat nggak berperasaan. Apa bagus kamu mengatai pamanmu seperti itu? Kulihat dia bersikap lumayan baik padamu."
Paman tentu saja sayang padaku. Alasannya karena aku adalah keponakannya. Tapi dia benar-benar nggak berperasaan kepada orang lain. Paman sangat bengis dan reputasinya nggak terlalu baik di luar sana. Dia adalah sosok yang membuat orang-orang merasa takut begitu mendengar namanya. Pamela pernah mendengar kalau Agam adalah sosok yang bengis dan kejam. Jadi, ketika Pamela mengetahui bahwa pria yang dia ajak berciuman di jalan adalah Agam, Pamela pun jadi merasa sangat ketakutan dan ingin menghindarinya. Akan tetapi sampai sekarang, dia sepertinya tidak pernah melihat sisi lain paman yang katanya sangat bengis itu. Apa dia semenakutkan itu? Pada saat itu, ada seseorang yang sudah mengetuk pintu kamar mereka. Siapa yang datang? Atsila mematikan mesin pengering rambut dan pergi untuk membuka pintu. Bab 228. Begitu pintunya dibuka, Justin sudah berdiri di depan pintu. Pria itu memasang ekspresi masam. Saat melihatnya, Atsila langsung mengerutkan dahinya dengan tidak senang sambil bertanya, "Justin, kenapa kamu kemari?" "Aku ingin mencari Pamela." "Untuk apa kamu mencari Bibi?" "Aku rasa kamu berkomplot dengan Steffi dan memiliki niat buruk. Kamu nggak diterima di tempat ini." Justin lantas mendelik ke arah Atsila dan mengatakan, "Menyingkir. Aku bukan mencarimu." Setelah menyingkirkan Atsila yang berdiri di depan pintu, Justin pun melangkah masuk ke dalam kamar dengan lantang. Melihat lengan Pamela yang diperban, sorot matanya yang angkuh jadi terlihat kesal. Pria itu pun berdeham dan mengatakan, Pamela, kudengar kamu digigit oleh ular." "Ya." Pamela bersandar di kursinya dengan santai. Wanita itu duduk bersila dan berkata, "Benar." Justin lantas membalas dengan canggung, "Kalau begitu, apakah kamu baik-baik saja?" Pamela duduk dengan kaki berselonjor santai. Wanita itu pun tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Ular itu nggak beracun. Kamu kecewa, kan?" Justin mengerutkan dahinya. "Pamela, aku nggak sekejam yang kamu bayangkan. Aku hanya ingin kamu menjauhi Kak Agam. Aku nggak mungkin mengharapkan kematianmu tanpa alasan." Atsila pun kembali sambil berkacak pinggang dan berkata, "Justin, aku baru sadar bahwa kamu adalah orang yang sangat menarik. Atas dasar apa kamu meminta bibiku menjauhi pamanku? Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang sah. Mereka juga tidur di kasur yang sama. Kamu nggak berhak mencampuri urusan mereka." Justin merasa sangat kesal. Wajahnya sudah memerah dan urat di lehernya juga sudah muncul. Menyingkirlah kamu. Aku nggak sudi bicara dengan orang bodoh." Atsila mengentakkan kakinya dan berkata, "Siapa yang kamu bilang bodoh? Kamu yang bodoh." Akhirnya mereka pun bertengkar. Mereka berdua selalu bertengkar setiap kali bertemu. Pamela merasa tidak berdaya dan memijat pelipisnya. Setelah bertengkar untuk waktu yang cukup lama, Justin tetap tidak bisa memenangkan pertengkaran dengan Atsila. Jadi, pria itu pun menggunakan dalih bahwa pria sejati nggak bertengkar dengan wanita. Justin lantas mencari Pamela. Wajahnya terlihat sangat serius sambil bertanya, "Pamela, bolehkah aku meminta bantuanmu untuk sesuatu?" Ekspresi wajah Pamela terlihat tidak bersemangat. Wanita itu mengangkat alisnya seperti terkejut dan berkata, "Sungguh hal yang sangat langka. Tuan muda Justin ternyata ingin memohon sesuatu padaku." Justin sepertinya juga agak kesulitan untuk buka mulut dalam masalah ini. Setelah ragu-ragu sejenak, pria itu pun menggertakkan giginya dan mengatakan sesuatu. Kejadian hari ini membuat Kak Agam sangat marah. Sekarang dia bersiap-siap untuk menarik investasinya dari perusahaan keluarga Kak Steffi. Selama 2 tahun ini, bisnis keluarga Respati nggak berjalan mulus. Andaikan saja dana perusahaannya terputus, mereka pasti akan bangkrut. Jadi, aku ingin memohon agar kali ini kamu membujuk Kak Agam untuk memaafkan Kak Steffi. Beri dia satu kesempatan untuk membenahi diri, ya." Pamela bengong seperti sedang memikirkan sesuatu. Wanita itu sama sekali tidak mengatakan apapun, jadi, paman benar-benar mengambil langkah serius atas tindakan Steffi. Melihat Pamela tidak memberikan respons untuk waktu yang lama,
Justin pun menambahkan, Kak Steffi adalah sahabat kakakku. Meskipun tindakannya hari ini sudah nggak tepat, dia melakukannya demi kakakku. Jadi, aku nggak bisa hanya diam dan nggak melakukan apapun. Pamela pun tersadar kembali secara perlahan. Dia melihat Justin dengan tenang dan berkata, "Maaf, kamu sudah salah cari orang. Kamu seharusnya mencari kakakmu dan memintanya untuk menasihati Agam dalam masalah ini. Kamu nggak seharusnya mencari aku yang merupakan korban." Sebuah kekhawatiran pun tersirat di wajah Justin. "Aku nggak bisa mencari Kak Kalana untuk masalah ini, kakakku adalah orang yang sangat baik. Kalau dia tahu Steffi bertindak seperti itu demi dirinya, dia pasti akan marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Selain itu, kondisi kesehatan kakakku juga nggak begitu baik. Aku khawatir karena cemas, dia jadi nggak bisa tidur." Pamela memperhatikan Justin yang selalu bersikap angkuh menunjukkan kekhawatiran dan kasih sayang yang kuat ketika membahas sang kakak. Hati Pamela pun jadi agak tersentuh. Sangat susah bisa menemukan hubungan kakak beradik yang seperti ini. Nona Kalana bisa menjadi gadis pujaan hati dari paman yang sangat dingin dan tidak berperasaan. Dia juga bisa membuat adiknya begitu melindunginya sampai khawatir Kalana tidak bisa tidur. Kalana juga sanggup membuat sahabatnya, Steffi turun tangan sendiri untuk membereskan saingan cintanya meskipun harus merenggut nyawa saingan cintanya. Bab 229. Ada begitu banyak orang yang ingin melindunginya. Kalana seharusnya orang yang sangat baik, kan? Setelah memikirkannya, Pamela pun berkata pada Justin, "Aku akan memberikan sebuah saran untukmu. Bukankah keluarga Yanuar sangat kaya? Meskipun Agam mencabut investasinya untuk keluarga Respati, keluarga Yanuar juga boleh berinvestasi di perusahaan keluarga Respati untuk membantu keluarga sahabat kakakmu melewati masa krisis." Justin memasang ekspresi kesulitan. "Untuk masalah keuangan dalam keluarga kami, sementara ini aku belum bisa membuat keputusan. Kakak laki-lakiku nggak pernah mencampur masalah bisnis dengan masalah pribadi. Apalagi dia juga nggak menyukai Steffi. Jadi, dia pasti nggak akan berinvestasi di keluarga Respati." Pamela lantas menyatakan ketidaksanggupannya, "Kalau begitu nggak ada cara lain lagi. Aku nggak bisa membantumu." Pamela sama sekali bukan siapa-siapa bagi paman. Jadi, dia sangat tidak berhak untuk ikut campur dalam keputusan ekonomi paman. Meskipun paman bisa mendengar pendapatnya, Pamela tidak akan membantu meminta pengampunan untuk Steffi. Pamela bukan orang tipe orang yang akan memohon pengampunan untuk seseorang yang sudah berkali-kali berusaha mencelakainya sampai nyawa Pamela juga terancam. Pamela percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, lalu kejahatan juga akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukannya. Dahi Justin berkerut sangat dalam, dia pun berjalan maju dan merendahkan dirinya sambil berkata, "Pamela, anggap saja aku memohon padamu. Kamu carilah Kak Agam dan katakan." Pamela sama sekali tidak goyah. Lengannya diletakkan di pegangan kursi, lalu kepalanya sedikit dimiringkan. Wanita itu menyentuh keningnya dan berkata, "Aku sudah ngantuk." Saat itu, Atsila langsung datang untuk memberikan bantuan. Wanita itu mendorong Justin supaya menjauh sambil berkata, "Kamu sudah dengar, kan? Bibiku bilang dia sudah ngantuk. Justin, kamu sudah boleh keluar. Jangan mengganggu ketenangan bibiku di sini." Suasana hati Justin memang sudah buruk. Melihat Atsila datang dan mempersulitnya lagi, pria itu langsung marah. "Atsila, aku sedang berbicara dengan Pamela. Masalah ini nggak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur." Atsila yang tidak senang pun membalas, "Kenapa nggak ada urusannya denganku? Masalah bibiku adalah masalahku. Steffi bukan hanya sekali mengusik bibiku. Wajar saja kalau pamanku membereskannya sebagai pembalasan dendam bibiku. Aku rasa tindakan pamanku yang hanya mencabut investasi sudah sangat baik." Justin tidak bisa mengalahkannya dalam perdebatan ini. Pria itu benar-benar geram sampai uratnya bermunculan. "Menyingkir. Kamu nggak punya hak untuk bicara.
Saat Justin mengatakannya, dia berusaha untuk mengitari Atsila dan melanjutkan pembicaraannya dengan Pamela. Atsila membuka lebar sepasang tangannya untuk menghentikan pria itu dan berkata, "Kamu harus keluar. Tempat ini adalah kamar paman dan bibiku. Aku berhak bicara di sini dan membuatmu kesal." "Atsila, kamu benar-benar menyebalkan. Hahaha. Aku kira kamu ingin mengatakan apa. Siapa sangka kamu hanya mengumpatku menyebalkan seperti anak kecil. Kemari, dengarkan aku. Justin, kamu brengsek." "Atsila, bagus." Mereka kembali bertengkar, Pamela merasa pusing dan menghela napas. Ketika mereka berdua bertengkar dan tidak memperhatikannya, Pamela diam-diam bangkit, lalu meninggalkan kamar tersebut untuk mencari ketenangan. Di saat yang sama, di kamar yang lain. "Agam, baiklah. Aku mengaku bahwa anting-anting itu aku yang meletakkannya. Tapi aku hanya ingin menakut-nakuti Pamela. Aku nggak menyangka Jojo sampai menjatuhkannya ke lereng." Begitu mendengar Agam bermaksud mencabut investasinya, Steffi tentu kaget sekali. Wanita itu juga tidak mengelak lagi dan langsung mengakui kesalahannya. Beberapa tahun belakangan ini, bisnis perusahaan keluarga Respati tidak terlalu baik. Mereka mengandalkan kontrak kerja sama dengan perusahaan Agam sehingga sekarang mereka masih bertahan di dunia bisnis. Kalau Agam sampai mencabut investasinya, riwayat keluarga Respati akan tamat. Waktu itu, Agam bersedia berinvestasi di keluarga Respati karena Kalana. Sekarang, gara-gara Pamela yang bukan siapa-siapa, Agam bermaksud untuk mencabut investasinya. Bab 230. Untuk waktu yang cukup lama, Steffi tidak mendapatkan balasan dari pria tersebut. Jadi, Steffi pun mendesah sedih. "Agam, kamu juga memahami situasi keluarga Respati. Kalau hari ini kamu mencabut investasimu, bisnis keluarga Respati akan bangkrut." Agam yang bertubuh tinggi tegap, berdiri di depan teras kamar dan menyalakan sebatang rokok tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Pria itu menatap ekspresi Steffi yang terlihat tidak tenang. Nadanya tidak menunjukkan emosi apapun ketika berbicara. Perusahaan Dirgantara bukan yayasan amal. Masalah keluarga Respati yang sulit bangkit juga sudah lama berlanjut. Setiap tahunnya, dana investasi perusahaan Dirgantara untuk perusahaan Respati selalu mengalami penyusutan besar. Karena hubungan pertemanan kita selama bertahun-tahun, aku pun nggak terlalu menggubrisnya. Hari ini, Nona Steffi nggak menganggap aku sebagai teman. Jadi, perusahaan Dirgantara juga nggak perlu memberikan dukungan keuangan untuk keluarga Respati lagi. Steffi langsung menggelengkan kepalanya dengan ketakutan. Wanita itu berusaha keras menjelaskan, "Agam, bukan seperti itu. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Kapan aku nggak menganggapmu sebagai teman? Kita sudah saling mengenal sejak kecil. Kamu adalah teman paling penting yang ada di dalam hidupku." Agam melihat ke bawah, lalu mengembuskan asap dengan wajah tanpa ekspresi sambil berkata, "Benarkah? Kalau kita adalah teman, kenapa kamu terus berusaha mencelakai istriku?" Steffi merasa canggung dan bersalah. Matanya menunjukkan sedikit ketidakrelaan. "Agam, kita memang adalah teman. Tapi aku nggak merasa memiliki hubungan dengan Pamela. Aku juga nggak tahan melihat keangkuhannya. Makanya, aku memberinya pelajaran." Sorot mata Agam terlihat sinis. "Kenapa kamu yang memberikan pelajaran pada istriku? Kamu berani bersikap buruk pada istriku. Berarti kamu ingin berdiri berseberangan denganku." Agam tiba-tiba saja berbicara dengan nada yang tinggi sehingga Steffi pun tertegun. Selanjutnya, Steffi akhirnya menunduk dan berkata, "Maaf Agam, aku sudah menyadari kesalahanku. Kelak, aku nggak akan mengulanginya kembali. Karena kita adalah teman, aku mohon agar kamu jangan mencabut investasimu, ya. Kamu berani bercanda menggunakan nyawa istriku. Apa Nona Steffi berpikir aku masih bisa menjadi temanmu? Agam, apa kamu ingin memutus hubungan persahabatanmu denganku gara-gara Pamela? Kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun." Agam memegang rokok yang terbakar, lalu menjentikkannya dengan acuh tak acuh sambil berkata, "Nona Steffi,
kamu seharusnya berdoa bahwa istriku baik-baik saja sekarang. Andaikan hari ini dia bersin, demam ataupun masuk angin, kamu dan keluarga Respati akan membayar jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekadar pencabutan investasi. Kali ini, hati Steffi sudah putus asa. Wanita itu bahkan berubah tegang, hawa dingin yang berembus di belakang punggungnya telah membuat tubuh serta pikirannya berubah kaku. Dia tidak pernah melihat Agam menunjukkan sikap yang sangat bengis kepadanya ataupun teman-teman mereka. Panggilan Nona Steffi yang digunakan oleh Agam juga membuat hubungan mereka terasa sangat jauh dan dingin. Panggilan ini bukan panggilan yang digunakan antara sesama teman. Kali ini, Agam benar-benar serius. Steffi merasa sangat cemas. Wanita itu masih ingin menggunakan taktik persahabatan dengan berkata, "Agam, kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Kamu jangan seperti ini padaku." Agam sudah menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi, dia pun tidak beromong kosong lagi dengan Steffi. Setelah mematikan rokoknya, Agam berbalik dan berjalan menuju pintu keluar kamar tersebut. Meskipun kamar ini adalah kamar Justin, tadi Justin sudah keluar sehingga hanya ada Agam dan Steffi yang berada di dalam kamar tersebut. Karena mereka bukan pasangan, tidak seharusnya Agam berlama-lama di dalam sana supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Steffi hanya tertegun menyaksikan Agam yang bertubuh tinggi besar meninggalkan tempat itu. Hati Steffi benar-benar sudah putus asa. Dia sangat memahami sikap Agam yang teguh pada pendiriannya. Sampai sekarang, keputusan untuk mencabut investasi tersebut sudah tidak mungkin ditarik kembali. Akan tetapi, Steffi masih merasa tidak bisa menerimanya. Setelah memikirkannya, Steffi pun menggertakkan giginya dan kembali berteriak ke arah Agam, "Agam, tunggu sebentar. Masih ada yang ingin kukatakan." Agam terus melangkah dengan langkah yang mantap. Dia bahkan tidak menoleh. Melihatnya, Steffi pun segera berlari ke depan dan merentangkan tangannya untuk mengadang kepergian Agam. Wanita itu lantas melontarkan pertanyaan dengan emosional. "Agam, hanya ada satu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Apa kamu sudah lupa pada janjimu pada Kalana dan keluarga Yanuar? Atau kamu sebenarnya juga sama seperti laki-laki lain yang melupakan wanitamu karena bertemu dengan wanita baru?" Bab 231. Karena Steffi mengungkit nama Kalana, ekspresi Agam yang awalnya dingin menjadi agak tercengang. Dia terdiam sesaat, tatapannya juga menggelap. "Aku nggak lupa. Aku akan tetap mengingat janjiku pada Kalana selamanya," kata Agam. Steffi tertawa dengan sinis, lalu berkata, "Agam, nggak apa-apa kalau kamu nggak menganggapku sebagai temanmu lagi. Tapi, aku harap, kamu akan tetap mengingat segalanya yang sudah Kalana lakukan untukmu. Jangan mengecewakan seorang gadis sebaik Kalana demi Pamela yang baru muncul nggak lama dalam hidupmu." Seusai berbicara, Steffi langsung berbalik dan membuka pintu kamar ini. Namun, dia malah melihat Pamela yang sedang berdiri di depan pintu. Pamela terdiam. Awalnya, saat dia berjalan mendekati tempat ini, dia sudah mendengar suara Agam dan Steffi. Oleh karena itu, dia ingin mempercepat langkahnya untuk melewati kamar ini, supaya orang-orang ini tidak mencurigai bahwa dia sedang menguping. Namun, sungguh kebetulan, baru saja dia berjalan sampai ke depan pintu, Steffi malah membuka pintunya. Pada saat ini, Pamela benar-benar terlihat seakan-akan dia sudah menguping, tetapi dia tidak sempat melarikan diri. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan bahwa dia tidak menguping. Pamela tersenyum dengan canggung dan melambaikan tangannya pada Steffi dan Agam yang berada di dalam kamar. "Hei, kalau ku bilang aku hanya kebetulan lewat, kalian percaya, nggak?" tanya Pamela. Namun, kedua orang itu tidak menjawab pertanyaan Pamela. Mereka hanya terdiam. Agam mengernyit sambil menatap Pamela dengan tatapan mendalam. Saat Steffi tersadar, dia menatap Pamela sambil tersenyum sinis. Kemudian, dia sengaja menoleh dan menatap Agam sambil berkata dengan arti tersirat, "Agam, aku yakin kamu akan menepati ucapanmu barusan. Kalana juga percaya padamu." Seusai berbicara, Steffi berjalan kembali ke kamarnya sendiri.
Saat dia melewati Pamela, dia sengaja menghentikan langkahnya dan berbisik pada Pamela, "Pamela, jangan merasa bangga. Kalana akan segera pulang. Pada saat itu, kamu akan tahu siapa wanita yang sebenarnya paling penting bagi Agam." Mata Pamela berkilau, tetapi ekspresinya tetap cuek. Untuk apa dia mengetahui siapa wanita yang paling penting dalam hati Agam? Dia tidak peduli. Memangnya mengapa jika Kalana pulang? Pada saat itu, hubungan kerja sama antara Pamela dengan Agam mungkin sudah berakhir, mereka mungkin sudah berpisah. Setelah Steffi pergi, Agam berjalan pelan ke hadapan Pamela. Dia menunduk dan menatap rambut Pamela yang masih agak basah. Dia pun mengernyit dan berkata dengan tegas, "Rambutmu belum kering, tapi kamu malah sudah berkeliaran. Kamu mau kemana?" Pamela membuang napas dengan tidak berdaya. Tadi, saat Atsila sedang membantu Pamela mengeringkan rambutnya, Justin datang sebelum rambutnya kering. "Keponakanmu dan adik iparmu bertengkar di kamar kita, jadi aku keluar untuk mencari ketenangan, sekaligus pergi melihat beruang yang malang itu," jawab Pamela. Adik ipar. Pamela menggunakan kata-kata adik ipar untuk menyebut Justin, artinya Pamela sudah mengetahui sesuatu. Namun, gadis ini malah membicarakan hal lain dengan sesantai ini. Agam memicingkan matanya dan bertanya, "Pamela, memangnya nggak ada yang mau kamu tanyakan padaku?" Bab 232. Pamela menjawab dengan tenang, "Nggak ada." Tatapan Agam kembali menggelap. Kedua orang ini saling bertatapan, suasana di antara mereka terasa aneh. Tiba-tiba, pria ini mengernyit, lalu memalingkan wajahnya sambil batuk-batuk. Pamela mengernyit sambil bertanya, "Paman masuk angin, ya?" Agam melambaikan tangannya dengan ekspresi masam dan menjawab dengan dingin, "Aku nggak apa-apa." Pamela mengangkat tangannya dan mengecek denyut nadi Agam, lalu dia mengernyit, "Hari ini, di lembah yang dingin dan lembab itu, Agam malah melepaskan jaketnya untuk Pamela, lalu tidur sebentar di gua itu. Pantas saja Agam masuk angin. Paman masuk angin. Malam ini, tidur dengan selimut tebal supaya keringatnya keluar," kata Pamela. "Kamu memahami ilmu pengobatan tradisional?" tanya Agam sambil menatap Pamela dengan tatapan heran. Dia teringat, saat dia keracunan karena memakan masakan Jovita, Pamela lah yang mengetahui kondisinya dengan mengecek denyut nadinya. Pamela mengiyakan ucapan Agam dan menjawab, sedikit. Agam menatap gadis ini dengan tatapan kagum dan bertanya, "Pernah belajar?" "Ya." Pamela menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Enggak, sih. Tapi, saat aku masih kecil, aku dibesarkan di sebuah kuil di desa. Kebetulan, ada seorang petapa di kuil itu yang memahami ilmu pengobatan tradisional. Dia sering mengobati penyakit orang desa. Aku selalu berada di sisinya, jadi secara nggak sengaja aku juga ikut terpengaruh dan belajar sedikit-sedikit." Kuil. Agam mengernyit dan bertanya, "Kamu masih kecil, kenapa kamu tinggal di tempat seperti itu?" "Karena kata Pamela, tetapi dia tiba-tiba terdiam. Dia tiba-tiba teringat akan hasil tes yang dilakukan Marlon, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah anak kandungnya Darius. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengucapkan kata ayah. Karena ibu tiriku nggak suka denganku, jadi dia mengirimkanku ke kerabatku di desa. Kakak-kakak sepupuku nggak menyukaiku, jadi mereka mengirimkanku ke kerabat lainnya. Kemudian, seperti anak yang nggak diinginkan, aku dilempar ke sana kemari oleh mereka, tapi nggak ada yang bersedia menerimaku. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengirimkanku ke kuil di desa. Jadi, sejak kecil, aku nggak makan daging," kata Pamela. Mendengar Pamela menjelaskan masa kecilnya yang buruk dengan santai dan bahkan terdengar agak mentertawakan dirinya, Agam pun mengernyit, hatinya terasa berat. Pria ini mengangkat tangannya dan mengelus kepala Pamela dengan lembut sambil berkata, "Kedepannya, kamu gak akan hidup susah dan dilemparkan ke sana kemari lagi." Pamela sudah lama melepaskan masa lalunya, jadi dia membentangkan kedua tangannya dengan cuek dan berkata, "Benar. Sekarang, aku sudah dewasa dan mandiri, aku nggak perlu diterima oleh siapapun,
nggak ada yang bisa mengirimkanku ke sana kemari lagi. Ekspresi Agam menjadi masam. Dia mengernyit. Maksud ucapannya bukan seperti itu. Terkadang, gadis ini seperti tidak berperasaan. Paman, lanjutkan saja kesibukanmu. Aku akan jalan-jalan di sana, kata Pamela. Dia ingin pergi berkeliaran sendirian ke depan. Dia merasa sangat bosan, jadi dia ingin pergi melihat beruang itu. Kamu nggak boleh pergi kemanapun. Pergi tidur dengan patuh, kata pria ini dengan suara yang rendah dan tegas. Secara bersamaan, pria ini menarik bagian belakang kerah baju Pamela dan menarik Pamela kembali ke kamar mereka secara paksa. Atsila dan Justin sudah tidak berada di kamar mereka. Kedua orang itu mungkin sudah pergi melanjutkan pertengkaran mereka di luar. Agam mengunci pintu kamar supaya tidak ada orang yang masuk dan mengganggu mereka. Kemudian, dia langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Sedangkan Pamela langsung berbaring di atas ranjang. Hari ini, karena mereka bermalaman di luar, dia dan Agam harus bersandiwara sebagai pasangan suami istri, jadi mereka harus tidur di satu ranjang. Oleh karena itu, Pamela harus memonopoli ranjang ini terlebih dahulu supaya Agam tidur di sofa. Setelah lelah seharian, baru saja Pamela berbaring tidak lama di atas ranjang, dia langsung terlelap. Dalam tidurnya, dia mimpi panjang. Bab 233. Pamela memimpikannya saat dia masih kecil, saat dia tidak enak badan dan dibawa ibunya ke rumah sakit. Saat dia sedang diinfus, ibunya bertanya apakah dia lapar atau tidak. Kemudian, ibunya mengatakan bahwa ibunya akan pergi membeli makanan di luar. Saat ibunya pergi, ibunya berdiri di depan pintu ruang rawat, lalu menoleh dan menatapnya dengan tatapan mendalam. Sepertinya, mata ibunya juga berkaca-kaca. Namun, dalam mimpinya Pamela, penampilan ibunya sudah sangat kabur. Pamela berusaha keras untuk melihat wajah ibunya, tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Kemudian, Darius datang ke rumah sakit dan berkata pada Pamela, "Aku ayahmu. Mulai sekarang, kamu harus ingat, kamu bermarga Alistair. Mengerti? Ayo pulang ke rumah denganku." Pada saat itu, Pamela masih sangat kecil, jadi dia tidak mengingat marganya sebelumnya. Apakah dia mengikuti marga ibunya? Dia hanya mengingat bahwa ibunya selalu memanggilnya, Bulan, dengan sangat lembut. Nama ini adalah nama panggilannya. Sejak dia mengetahui bahwa dia bermarga Alistair, namanya pun menjadi Bulan Alistair. Kemudian, Pamela memimpikannya hidupnya di kuil. Petapa Sujan di kuil itu merasa bahwa nama Bulan mengingatkannya pada bulan yang bersinar sendirian di langit malam. Petapa Sujan tidak menginginkan anak gadis ini menjadi seperti bulan yang kesepian di langit malam. Oleh karena itu, Petapa Sujan mengubah nama bulan menjadi Pamela dan berharap agar gadis ini tidak akan kesepian seumur hidupnya. Petapa ini juga memperingatkan Pamela supaya dia tidak memberikan hatinya pada orang lain dengan mudah. Dia harus bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak menunjukkan kelemahannya pada orang lain. Petapa ini berharap agar Pamela tidak disakiti oleh orang lain. Sejak saat itu, nama gadis ini pun menjadi Pamela Alistair. Petapa Sujan adalah kehangatan yang susah didapatkan oleh Pamela dari masa kecilnya yang selalu dibenci oleh orang lain. Dunia mimpi ini terasa seperti labirin yang tidak berujung dan Pamela tidak bisa menemukan jalan keluar dari labirin ini. Di dalam labirin ini, terkadang-kadang, Pamela melihat bayangan Petapa Sujan, dengan ekspresi penuh belas kasihan. Petapa ini berkata, "Pamela, kalau kamu sendirian di kota Marilla, kamu harus hati-hati. Jangan mempercayai orang lain dengan mudah, terutama pria." Terkadang-kadang, Pamela melihat bayangan ibunya. Ibunya tersenyum padanya dan berkata dengan lembut, "Bulan, ibu pergi beli makanan, ya. Ibu akan segera kembali." Pamela bisa melihat mereka, tetapi dia tidak bisa meraih mereka. Bayangan Petapa Sujan menghilang, bayangan ibunya juga berbalik dan pergi dengan sangat cepat. Pamela mulai panik. Dia bergegas mengejar ibunya untuk pergi dengan ibunya. Namun, saat dia sudah hampir mencapai ibunya, dia tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah sumur kering.
Sedikit demi sedikit, cahaya di sekitarnya menghilang. Saat Pamela menengadah, dia melihat seseorang menutupi sumur ini dengan batu. Dalam sekejap, dasar sumur ini gelap gulita. Pamela berusaha untuk meminta pertolongan, tetapi suaranya tidak terdengar di luar. Hal yang lebih gawat adalah air mulai memasuki sumur yang kering ini. Permukaan air terus meningkat hingga menenggelamkan dirinya. Dia berusaha keras untuk memanjati dinding sumur ini untuk melarikan diri, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Dia sudah tenggelam. Dia merasa sesak napas, seakan-akan dia sudah hampir meninggal. Pada saat ini, Pamela tiba-tiba terbangun. Kamar yang gelap ini terasa sangat hangat dan sangat tenang, sama sekali tidak ada yang terjadi. Semuanya hanyalah mimpi. Sebelum Pamela bisa merasa lega, dia merasakan rasa rokok mahal di dalam mulutnya. Aneh sekali, dia tidak pernah merokok, tetapi mengapa dia bisa merasakan rasa rokok dalam mulutnya? Pamela mengernyit. Dia menyadari bahwa dagunya sedang dipegang oleh dua jari tangan yang kasar dan bibirnya seperti sedang digigit dengan pelan. Dengan bantuan sinar bulan dari luar, akhirnya dia bisa melihat dengan jelas wajah orang yang berada di hadapannya. Ternyata itu Agam. Agam sedang diam-diam mencium dirinya. Cerita bersambung.